Daerah Istimewa Yogyakarta banyak menyimpan cagar budaya, termasuk peninggalan dari masa kolonial. Di Dusun Poyahan, Desa Seloharjo, Kapanewon, Pundong, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, terdapat jejak historis dari pasukan Dainippon atau bala tentara pendudukan Jepang. Masyarakat mengenalnya dengan Goa Jepang. Benteng-benteng ini dibangun di perbukitan dekat dengan pesisir pantai selatan Pulau Jawa atau Samudra Hindia. Mengapa benteng-benteng ini dibangun sedemikian rupa dan apa tujuannya? Ikuti perjalanan saya dalam menelusuri Goa Jepang dalam Warta Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta. Bisa memahami bagaimana pentingnya cagar budaya. Batu putih ini ada takian-takiannya seperti Kita ini. generasi muda yang mewarisi kekayaan budaya wajib untuk ikut melestarikan cagar budaya. Apa kabar Pak Agus? Baik. Akhirnya ketemu juga. Saya tunggu dari tadi. Iya, pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Agus Sulistyo yang akan membantu kita untuk menggali informasi terkait dengan benteng pertahanan Jepang yang berada di Pundong, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pak Agus, ini kan peninggalan dari Jepang seperti itu, Pak. Bisa diceritakan, Pak, kira-kira kapan sebenarnya Jepang itu masuk ke wilayah Yogyakarta, Pak? Ya, jadi kalau berbicara masalah masuknya tentara Jepang, mungkin saya bisa cerita agak mundur sedikit ya. Mengapa Jepang terlibat dalam perang itu ya. Sebetulnya Jepang itu tidak terlibat langsung ya untuk perang di Perang Dunia Kedua ini. Tetapi karena nalurinya Jepang itu untuk menguasai Asia, maka Jepang itu melibatkan diri dengan terlibat dalam Perang Dunia Kedua itu dengan mengebom waktu itu adalah pangkalan militer Amerika di Pearl Harbor tanggal 8 Desember 41 waktu itu. Nah, kemudian karena keterlibatan itulah maka Jepang memerlukan bekal untuk berperang di dalam Perang Pasifik waktu itu. Makanya dari situlah Jepang mulai menggali modal untuk berperang. Makanya Jepang dari saat itulah mulai melakukan ekspansinya, menguasai daerah-daerah sekitar seperti Singapura, kemudian Burma, dan akhirnya sampai ke Indonesia. Nah, untuk masuk ke Indonesia sebetulnya bukan untuk menguasai Indonesia, namun untuk mencari sumber daya yang ada di sana untuk modal perang. Berarti tujuan Jepang datang ke Indonesia itu modal perang? Modal perang, yaitu untuk mempertahankan pertahanan Jepang untuk memenangkan di Perang Asia Pasifik waktu itu. Nah, Jepang masuk ke Indonesia itu diawali dari menguasai Kalimantan dulu, karena di situ banyak bahan tambang, dikuasai Jepang. Setelah menguasai Kalimantan, baru menguasai Sumatera. Di situ banyak hasil perkebunan, baru masuk ke Jawa. Jawa hasil pertanian. Sehingga waktu itu dengan menguasai sumber-sumber daya itu diharapkan Jepang memiliki kekuatan untuk membangun kemiliteran yang sebagai modal untuk Perang Pasifik waktu itu. Nah, dalam perjalanannya Jepang itu masuk ke Jawa diawali dari Jawa Barat ya, kemudian masuk ke Jogja baru tanggal 6 Maret masuk ke Jogja. Tahun 42. 1942. Iya. Nah, masuk ke Jogja melewati timur. Jadi kalau di sini di Jogja itu dari Tugu Jalan Solo itu masuk dari timur, masuk ke Jogja. Nah, nanti kalau Mas Hafid bisa ingin melihat tentang itu, bisa melihat di diorama Museum Benteng Frederick Yogyakarta, ada diorama masuknya tentara Jepang. Nah, setelah masuk di Yogyakarta, maka Jepang mulai menata sistem pemerintahan yang ada di situ dengan pola-pola pemerintahan militer. Nah, dari situ pemerintahan militer itulah maka semuanya yang ada itu berorientasi pada kemiliteran, termasuk SDM-nya dan juga pembangunan infrastrukturnya. Salah satu infrastruktur militer Jepang itu adalah ini, benteng atau gua-gua Jepang. Termasuk benteng Frederick juga dipakai karena untuk markas waktu itu Kempeitai. Jadi kesatuan militer yang sangat kejam waktu itu ya, itu ada di benteng Frederick. Nah, untuk membangun sistem pertahanan waktu itu, Jepang membangun bangunan-bangunan baru
seperti ini. Namanya Gua Jepang atau benteng ala Jepang. Oke, artinya berarti yang saat ini kita berdiri ini adalah peninggalan dari kolonial Jepang, penjajah seperti Jepang. itu. Iya. Berarti pemirsa, untuk saat ini kita berada di area Gua Jepang di Pundong, Kabupaten Bantul. Ini merupakan peninggalan sejarah dari kolonial Jepang ketika memasuki wilayah Yogyakarta dengan tujuan datang ke Pulau Jawa, menguasai Indonesia untuk bekal dalam peperangan dunia kedua. Ya, perang Pasifik, ya. Perang Pasifik. Dan saat ini pemirsa kita berada di salah satu gua Jepang. Ini disebut apa Pak guanya di sini? Oke. Jadi gua-gua Jepang ini yang dibangun oleh Jepang, khususnya di wilayah Pundong ini, sebetulnya ada 5 tipe. Ada 5 tipe. Ya. Yang pertama adalah gua pengintai. Bentuknya seperti ini. Kemudian gua penembakan dengan artileri berat, nanti biasanya ada di bawah dekat pantai. Ya. Kemudian ada gua penembakan khusus untuk artileri ringan, senjata ringan. Ya. Itu biasanya di perbukitan. Kemudian ada lagi gua bunker dan amunisi. Ya, itu juga biasanya di perbukitan dekat dengan penembakan. Dan yang terakhir adalah gua akomodasi dan perbekalan, biasanya untuk dapur itu. Nah, itu ada 5 seperti itu. Saat ini kita berada di gua pengintaian. Iya, betul Bisa sekali. kita ulas sedikit Bapak? Ya. Untuk gua pengintaian ini kalau kita lihat di sini ada sisinya, Ya. di sisi selatan, sisi timur, sisi barat seperti itu. Ya. Ini fungsinya apa Pak? Sebetulnya Ada ini lubang-lubang. kalau kita lihat seperti apa ya, menara ya. Karena Katolik kan posisinya sangat tinggi nih. Sangat tinggi. Jadi kalau dulu kan ini mungkin belum ada ya tumbuhan-tumbuhan seperti ini. Jadi kalau kita melihat ke sana langsung lihat pantai, ke sana lembah dan sebagainya. Jadi posisi ini dimungkinkan waktu itu adalah posisi tertinggi dengan jarak pandang yang sangat luas sehingga bisa lihat kemana-mana seperti ini ya. Oke, baik. Betul. Kita akan mengetahui untuk gua-gua selanjutnya Pak, bisa dibantu nanti dijelaskan. Siap. Pemirsa, seperti apa gua peninggalan dari kolonial Jepang? Sesaat lagi nanti kita akan menelusurinya seperti itu. Dan apakah benar di wilayah daerah istimewa Yogyakarta atau di sekitaran gua Jepang di sini terjadi peperangan? Kita akan bahas, ikuti perjalanan kita di Warta Cagar Budaya. Lumayan ya. Lumayan naik-naik. Pak. Naik-naik Ya. ke puncak gunung, ke perbukitan. Ya. Ini salah satu yang saya sampaikan tadi, gua Jepang khusus untuk penembakan. Gua Jepang Ya. khusus untuk Ya, penembakan. bisa naik mau, silakan ya. Yuk, kita lihat secara detail. Nah, kalau kita lihat di sana, kan memang agak sempit ya. Itu adalah untuk tentara-tentara Jepang yang siap menembak. Kalau kita lihat ke sana, itu ada pantai dan kemudian ada lembah ya. Itu orang Jepang berpikiran bahwa tentara-tentara sekutu yang musuhnya Jepang waktu perang Pasifik itu datangnya dari laut selatan. Ya. Sehingga arah dari gua ini selalu menghadap ke selatan dengan melihat pantai-pantai yang ada di sana. Baik. Nah, Iya. pemirsa, ini sengaja berarti tentara Jepang posisinya berada ke selatan. Artinya ketika melihat musuh datang Ya. dari arah pesisir selatan, itu dia siap untuk Siap menembak. untuk menembak. Seperti ini Anda lihat kan Mas Sawit? Nah, tuh kelihatan kan kalau Ya, kapal ya, datang, kemudian tentara datang, kan langsung kelihatan. Iya. Nah, itulah Betul. strategi yang dipakai oleh tentara Jepang mengapa membuat benteng-benteng atau gua-gua di perbukitan yang menghadap ke pantai selatan. Di situ ada kelihatan ya cerobong semacam hawa ya supaya nggak panas yang ada di sini. Saluran Jadi udara. betul sekali. Saluran udara. Ya. Berarti tentara Jepang udah siap untuk mengintai sewaktu-waktu Betul, iya. ketika ada musuh datang, Iya. langsung siap untuk menembak wilayah selatan. Betul. Jadi mereka berada di Jawa ini sudah pokoknya siap perang. Makanya strategi-strategi pemerintahannya pun mengarah pada pemerintahan militer. Semuanya berorientasi pada militer, termasuk pendidikan-pendidikan waktu itu. Anak-anak sekolah juga dididik militer. Makanya ada peta, heiho, seinendan, kemudian keibodan segala macam itu basisnya adalah militer. Karena apa? Untuk bersiap melawan tentara sekutu. Begitu. Meskipun nanti pada akhirnya Jepang sama sekutu itu nggak ketemu di Indonesia. Oke, baik. Ya. Tapi kalau dilihat ini kenapa ada
besi ya Pak di sini? Ya, sebetulnya kalau zaman Jepang itu kan sudah mulai agak modern ya, karena Jepang sampai ke sini sudah mulai tahun 1942 ya. Iya. Sehingga pembangunan benteng-benteng atau gua-gua Jepang ini sudah memadukan dengan mengeruk bukit dan juga membangun dengan cor beton bertulang gitu. Ketika membangun struktur bangunan dan Ya. segala macam itu dana atau biaya yang dikeluarkan Jepang itu Nah, dari ini mana? yang menarik. Jadi pada masa pemerintahan tentara pendudukan Jepang ya, itu ada orang mengenal Romusa. Romusa. Romusa itu semacam apa ya? Kerja bakti tetapi dipaksa ya. Kalau orang-orang zaman Jepang dulu itu narakarya menyebutnya. Narakarya. Narakarya. Namun tetap saja meskipun sebutannya lebih bagus tetap sengsara karena kerjanya agak dipaksa ya. Jadi kerja Romusa itu semacam pekerjaan yang diatur oleh Jepang sehingga itu seolah-olah menjadi program pemerintah, tetapi hanya untuk kepentingan militer Jepang saja. Ada membuat jembatan, ada membuat lapangan terbang, kemudian ada membuat jalan-jalan kereta api, dan yang satu lagi membuat benteng-benteng pertahanan seperti ini. Oke. Kita lanjut ke gua selanjutnya. Ini semakin menarik pemirsa. Kita akan melihat peninggalan-peninggalan Romusa selanjutnya. Ya, betul. Ada gua yang bentuknya lain nanti di sana. Ada gua pengintai dan ada yang barusan tadi kita lihat gua untuk penembakan. Ya. Artinya apakah di daerah sini, khususnya di daerah istimewa Yogyakarta, itu terjadi peperangan, Pak? Sebetulnya tidak. Mengapa? Karena pihak Jepang itu keburu kalah perang dulu dengan sekutu. Karena tanggal 15 Agustus itu sudah diumumkan bahwa Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu akibat dibom atomnya dua kota besar di Jepang, Nagasaki dan Hiroshima. Maka di sini sama sekali tidak ada perang dengan sekutu. Oke, berarti Iya. sudah dipersiapkan oleh Jepang, namun tidak terjadi Tidak peperangan. terjadi peperangan. Bahkan nanti sekutu datang ke sini itu adalah untuk melucuti Jepang melalui pasukan AFNE-nya. Baik. Tapi gini Pak, kalau saya berpikir ketika Jepang sudah mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk benteng-benteng pertahanan, dan akhirnya berbekas, akhirnya meninggalkan jejak itu kepada bangsa Indonesia. Iya. Dan saat ini kita apakah perlu melestarikannya Pak? Nah, itu yang menarik, pertanyaan yang cukup bagus. Jadi mengapa benteng-benteng Jepang ini atau gua-gua Jepang ini harus kita lestarikan? Karena apa? Karena itu merupakan saksi sejarah Indonesia sejak adanya pendudukan Jepang. Dari tinggalan-tinggalan Jepang inilah nanti generasi muda bisa belajar banyak bahwa pada waktu dulu tahun 42 sampai 45 itu di Yogyakarta ataupun di Indonesia pernah ada peristiwa Indonesia di bawah penjajahan Jepang. Nah, itu akan menjadi bahan pembelajaran yang menarik. Sekarang belajar sejarah itu harus ada visualnya supaya menarik. Nah, untuk belajar ke situ untuk zaman Jepang khususnya bisa kita ajak mereka ke tempat-tempat peninggalan ini seperti ini, Goa Jepang, Puncak Merangi, Berarti Pundong. sangat perlu Betul. dilestarikan. Sangat perlu untuk dilestarikan. generasi selanjutnya Betul. sebagai saksi sejarah juga peninggalan-peninggalan dari Jepang. Ya. Kita lanjut Pak. Oke, siap. Nah, ini rute menuju ke Gua Dapur Mas Hafid ya. Hati-hati ya. Siap, Ini agak Pak. jalannya ini off-road ini. Batuan Pak. Iya, hati-hati. Ya. Tapi untung ini cuacanya enak, Iya. nggak hujan, tapi asik. Teduh, Ini kita menuju ke Goa. Gua Dapur. Ya. Nah, ini banyak pepohonan, ini pohon pule namanya. Pohon pule. Ya. Nah, ini Pak Agus ada beberapa kotak-kotak ini apa ini Pak? Oh, itu cerobong asap itu karena di bawahnya itu untuk tungku. Oh, Ya, nanti kita bisa lihat di sana. siap. Kita Ya. akan lihat detailnya seperti apa Ya, karena dari di sini. atas sudah kelihatan kotak-kotak seperti Betul, itu, Pak. betul. Wah, Nah, itu dia. ini. Itu dia pintu Gua Ini Dapur. Pintu utama Gua Dapur. Ya, betul. Mari kita masuk pelan-pelan. Siap. Awas kepala. Berarti nunduk, Pak. Iya, harus nunduk. Hati-hati. Oke, ya. Siap. Ya. Oh, ini dia. Nah, ini yang tadi kita lihat, Pak, dari atas. betul, ya. Ternyata seperti ini di dalam guanya seperti ya. itu. Jadi tadi yang kita lihat itu adalah ini cerobong asap. Jadi ini keluar dari sini. Nah, ini kasih kayu, kemudian api, asapnya masuk ke sana. Gitu. Jadi ini tempat untuk memasak.
tempat untuk memasak. Ya, jadi tungkunya ada di sini. Ini ada kuali besar ya untuk memasak entah itu apa singkong atau nasi atau apa bahan makanan pada waktu itu. Dan ini ada tempat untuk meracik bumbu-bumbunya ya. Nah, bahan makanannya ada di situ. Diambil masuk sini bumbunya, dari situ ambil sini. Nah, ini cerobong asap untuk pernafasan yang masak. Nah, kalau nggak ada ini bisa pingsan. Baik. Gitu. Artinya di sini di gua dapur cukup lengkap. Cukup lengkap. Dari mulai tempat masak ada 1, 2, 3, 4, ada Ya. 4, ada 4 cerobong asap juga yang tadi kita lihat Betul. dari atas, Ya. ada kotak-kotak 4 juga dan tempat saluran udara. Ya, supaya nggak pengap kan di sini. Betul, dan juga di sini ada tempat Meracik bumbu meracik atau apa. bumbu. Nah, ini tempat untuk air cuci-cuci. Betul. Jadi gua Jepang menjadi salah satu bukti sejarah pertahanan Jepang pada saat itu. Pada saat itu. Baik, gitu. Oke. Terima kasih banyak Sama-sama, Pak Mas Agus Habib. Nggih, sudah ya. menemani perjalanan kita pada episode kali ini. Iya. Kita akan bertemu di lain kesempatan. Siap, terima kasih atas kunjungannya. Iya, Ya, mari, Bapak. hati-hati. Nggih, monggo silahkan. Pemirsa, benteng-benteng yang berada di Kapanewon Pundong, Kabupaten Bantul menjadi bukti dari tentara pendudukan Jepang yang sempat menguasai wilayah di daerah istimewa Yogyakarta. Benteng-benteng ini dibangun untuk pertahanan tentara Jepang jika sewaktu-waktu ada musuh datang dari pesisir selatan Pulau Jawa. Pemirsa, walaupun benteng-benteng ini peninggalan dari penjajahan Jepang, kita sebagai generasi bangsa harus tetap melestarikannya. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai perjalanan sejarahnya. Demikian perjalanan saya di Warta Cagar Budaya. Saya Muhammad Hafid, sampai jumpa.